dipersembahkan oleh pemirsa. Anda menyaksikan spesial dialog bersama Bank BTN dan saya Primus Dorimulu. Kali ini kita akan membahas mengenai penempatan dana pemerintah di BTN untuk menggairahkan industri properti di tengah pandemi COVID-19. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Utama PT Bank Tabung Negara, Pahala N. Mansuri. Selamat siang Pak Pahala. Selamat siang Pak Primus. Apa kabar Pak? Baik, Pak Primus juga mudah-mudahan baik. Ya Pak, kita dalam situasi pandemi COVID-19. Ekonomi kita mengalami kontraksi, di mana-mana dunia usaha mengalami kesulitan. Perbankan juga, tapi dalam menghadapi COVID-19 ini, pemerintah baru saja mengumumkan pengucuran dana 30 triliun kepada 4 bank BUMN, termasuk BTN. Ini apakah dananya sudah diterima dan bagaimana penggunaannya Pak Pahala? Baik, terima kasih Pak Primus. Jadi tentunya penempatan dana pemerintah di Bank Himbara termasuk Bank BTN ini merupakan paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional di mana selain daripada PMK 70 atau yang terkait dengan penempatan dana milik pemerintah tersebut juga sudah dikeluarkan kebijakan sebelumnya seperti misalnya pemberian relaksasi untuk bisa melakukan restrukturisasi perkreditan. Jadi tentunya kombinasi antara relaksasi yang diberikan dalam bentuk restrukturisasi, kemudian juga adanya penempatan dana milik pemerintah ini diharapkan oleh pemerintah betul-betul bisa menggerakkan ekonomi kembali, dan ini memang yang merupakan komitmen kami di Bank Himbara dan juga di Bank BTN adalah bagaimana penempatan dana ini dalam 3 bulan ke depan bisa kami salurkan kepada masyarakat, dan memang merupakan syarat dari penempatan dana milik pemerintah tersebut adalah tidak boleh ditempatkan dalam bentuk surat berharga negara atau SBN, atau tidak boleh juga ditempatkan dalam bentuk falas. Jadi betul-betul ada pembatasan-pembatasan sehingga diharapkan bahwa penempatan ini akan digunakan untuk bisa menggerakkan sektorial. Dan bagi kami tentunya di Bank BTN, karena memang kami fokusnya adalah kepada sektor perumahan dan properti, tentunya ini akan kami salurkan kepada sektor properti atau sektorial perumahan tersebut. Ada 4 bank BUMN, ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, dan BTN. 30 triliun ini BTN kebagian berapa Pak? BTN mendapatkan penempatan dana 5 triliun rupiah, dan kita harapkan bahwa realisasi dalam bentuk penyaluran kredit dalam 3 bulan mendatang itu kita harapkan bisa mencapai 15 triliun rupiah. Bagaimana pengucurannya Pak? Sudah dikucurkan, diterima BTN atau masih dalam proses? Sudah. Jadi hari Jumat yang lalu, alhamdulillah kami di Bank BTN sudah menerima penempatan dana tersebut. Nah ini ditempatkan sebagai depositonya pemerintah ya? Betul. Berapa bunganya Pak? Bunganya sesuai juga dengan penempatan apabila pemerintah menempatkan dananya itu di Bank Indonesia, itu adalah 80% dari tingkat bunga reverse repo 7 hari. Jadi kalau misalnya reverse repo 7 hari pada hari ini itu kurang lebih sekitar 425%, ya tentunya diberikan bunga seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti dana ini di-blended dengan dana BTN sendiri? Bagaimana Pak Primus? Dana 5 triliun ini nanti akan di-blended, dicampur, digabung dengan dana BTN sehingga kredit akan lebih besar. Betul. Seperti dari kami sampaikan kan, harapannya adalah dalam 3 bulan mendatang kami dengan penempatan dana yang jumlahnya adalah sebesar 5 triliun rupiah ini, kami bisa menyalurkan pinjaman secara gross itu kurang lebih sekitar 15 triliun rupiah. Jadi tentunya dana milik pemerintah ini bukan merupakan satu-satunya sumber dana yang akan dikumpulkan oleh kami di Bank BTN, karena memang seperti yang disampaikan oleh pemerintah, penempatan dana ini baru sebagian aja. Jadi tentunya nanti kami perlu mencari dana kami sendiri, dan dia akan kalau istilahnya tadi Pak Primus tadi kan di blend ya. Jadi kami akan mendapatkan dana pihak ketiga dari masyarakat, kemudian dengan penempatan dana milik pemerintah ini untuk disalurkan dalam bentuk kredit dalam 3 sampai dengan akhir tahun nanti.
Sampai hari ini sudah berapa kredit yang diberikan oleh BTN dan rencana sampai akhir tahun dengan tambahan dana ini? Iya, karena tentunya penempatan dana ini juga baru ditempatkan akhir minggu lalu ya, Pak Primus. Jadi tentunya harapan kami ya ini masih berproses kita untuk bisa menyalurkan dana tersebut. Tetapi kalau dari kami itu optimis karena bersamaan juga dengan adanya penempatan dana ini kan memang kami di Bank BTN mendapatkan alokasi untuk bisa menyalurkan kredit KPR bersubsidi sampai dengan akhir tahun nanti itu total yang kami akan salurkan itu kurang lebih sekitar 146.000 unit atau kalau kita konversikan menjadi jumlah uangnya itu kurang lebih sekitar 18 sampai dengan 20 triliun rupiah. Dan memang kalau kita lihat dari sisi permintaan perumahan KPR bersubsidi ini kalau kita lihat di bulan Juni ini memang sudah ada pemulihan. Jadi kalau kita lihat sampai dengan akhir minggu yang lalu tanggal 25 Juni dibandingkan pada tanggal yang sama di bulan Mei yang lalu itu total permintaan untuk KPR bersubsidi itu meningkat 75%. Jadi ini tentunya merupakan salah satu indikator yang sangat positif kita lihat di mana permintaan terhadap KPR bersubsidi ini tetap kuat karena kan justru di dalam kondisi yang pandemi COVID-19 yang sulit seperti ini memang sulit untuk mencari sektor-sektor yang masih sangat potensial dan masih tumbuh dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Dan kita lihat tentunya sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang bisa menjadi salah satu andalan di mana seperti dari kami sampaikan begitu PSBB ini dilonggarkan permintaan udah kelihatan naik cukup signifikan. Jadi ini tentunya merupakan satu kondisi yang kita syukuri bersama dan kami optimis bahwa dengan adanya penempatan dana ini dikomunikasikan dengan tambahan kuota KPR bersubsidi di mana untuk paket stimulus yang kedua kan sebelumnya Bu Menteri sudah pernah menyampaikan ada tambahan subsidi suku bunga kurang lebih sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan ini yang akan kita salurkan dalam bentuk KPR bersubsidi untuk tahun ini dan kami mendapatkan kepercayaan kuota untuk bisa menyalurkan sampai dengan 146.000 unit di tahun ini dan kita optimis bahwa ini bisa meskipun mungkin kita berharap tentunya juga nanti kita bisa terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan bahwa memang KPR bersubsidi SSB ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, pemirsa, bagaimana kredit BTN hingga akhir tahun? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh